Ada salah satu scene di Detektif Conan di mana ada suatu kasus korban ini meninggal ya. Korban ini meninggal di dalam tenda, dan tenda ini dilihat dari luar ada bayangannya, ada bayangan yang naik turun. Sewaktu jadi mahasiswa forensik, itu kasusnya korbannya tenggelam di laut, dan ditemukan baru sekitar 2 minggu baru ditemukan. Itu sudah terjadi perubahan bentuk tubuh, sudah terjadi perubahan aroma yang sangat aroma pembusukan. Halo Sobat Hebat Unair, kali ini ada di podcast Unite. Kali ini bersama Farida Hari dari Pusat Komunikasi dan Informasi Publik. Hari ini ada yang spesial nih Sahabat Hebat. Karena apa? Karena hari ini kita kedatangan salah satu tamu yang akan berbagi kisah barengan sama kita semua di sini. Halo, kita sahut ya. Halo Mas Naldi. Ya, halo juga Mbak Fafa. Halo Mas Naldi. Kalau misalnya teman-teman yang main TikTok ini pada tahu ya beliau ini siapa ya. Tadi saya intip terakhir followersnya Mas Naldi ini sekitar 147.000 luar biasa ya Mas ya. Iya Mbak. Ya. Dan FYI Sahabat Unair ya, Sobat Hebat ya, Mas Naldi ini bernama lengkap Reynaldi Octavianus Yandimpudus, Sarjana Terapan Keperawatan MSI. Beliau ini merupakan alumni dari Magister Ilmu Forensik. Benar begitu ya Mas Naldi? Betul banget. Ya udah kita sama-sama dulu ya. Mas Naldi gimana kabarnya hari ini? Ya baik, sehat. Kalau Mbak Fafa sendiri gimana Mbak? Alhamdulillah kita ceria setiap hari ya Mas Naldi ya di sini. Yang penting di saat-saat sekarang kita ini yang paling utama adalah kesehatan ya Mbak. Benar banget. Terima kasih Mas Naldi ya atensinya ya. Ya lanjut lagi, kesibukannya apa ini Mas Naldi? Oke, kalau sekarang saya sibuknya bekerja ya, tentunya bekerja. Pekerjaan saya sekarang di salah satu perusahaan yang ada di Surabaya terkait dengan tenaga kesehatan. Saya sebagai tenaga kesehatan perusahaan, dan dalam beberapa kesempatan saya juga tergabung dalam organisasi namanya AIFI. Ya, Asosiasi Ilmu Forensik Indonesia. Baik. Nah, di situ saya juga tergabung keanggotaannya dan beberapa kesempatan ikut kolaborasi dengan tim Inavis yang ada di Polrestabes Surabaya. Jadi dalam kesempatan-kesempatan ada beberapa kasus kita dimintakan kolaborasi dalam kaitannya di sini keahlian saya atau saya fokusnya dalam bidang forensik itu di bidang fingerprint atau sidik jari. Bidang fingerprint, Ya, ada betul. ya emang bidang-bidangnya ya Mas? Ya ada. Kalau saya sendiri untuk peminatan di UNAIR itu S2 Ilmu Forensik UNAIR, itu peminatannya baru ada 3, biologi forensik, fisika forensik, dan kimia forensik. Nah saya sendiri itu ngambil untuk peminatan biologi forensik. Yaitu biologi forensik itu singkatnya tentang DNA forensik. Sempat tahu kan ya? Identifikasi dari DNA seperti itu. Oh banyak banget, ternyata peminatnya nggak banyak sih, cuma 3, tapi ini kayaknya seru untuk dibahas nih ya Sobat Hebat ya. Dan kalau boleh tahu ini Mas Naldi lulus tahun berapa dari Magister Ilmu Forensik? Saya masuk angkatan tahun 2018 gelombang 2. Baik. Saya 2017 gelombang 2. Jadi sudah angkatannya 2017, tapi mulai kuliahnya di 2018 kemarin. Dan wisuda saya di bulan Maret tahun 2020, wisuda offline terakhir UNAIR sebelum masuk pandemi. Bener ya, Maret 2020 ya waktu 2020, COVID pertama kali. Jadi Mas masih kebagian wisuda offline ya, syukur kalau begitu. Mas, kalau boleh tahu dulu sarjananya di jurusan apa? Yang S1 ya. Saya kebetulan ngambil diploma 4 keperawatan di salah satu universitas atau salah satu institusi yang ada di tempat kelahiran saya di Gorontalo. Di Gorontalo, asli Gorontalo ya Mas Naldi. Ya, sekalian menjawab pertanyaan dari teman-teman semuanya tentang Magister Ilmu Forensik sesuai dengan kebijakan penerimaan mahasiswa baru, bahwa di Magister Ilmu Forensik ini tidak ada persyaratan khusus untuk masuk. Artinya semua lulusan sarjana bisa masuk di jurusan Magister Ilmu Forensik. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa langsung cek di website kita di ppmb.unair.ac.id. Kita kembali lagi ngobrol sama Mas Naldi. Mas Naldi waktu itu bagaimana bisa kepikiran untuk masuk di Magister Ilmu Forensik? Apa yang mendasari Mas Naldi ingin banget gitu? Oke, jadi awalnya itu saya ini menceritakan cita-cita nih. Siap, cita-cita. Jadi cita-citanya awal saya itu dari SMA, saya kepikiran
ingin masuk ke IPDN atau enggak jadi masuk ke anggota kepolisian atau enggak di TNI, berbau militer pokoknya. Ya, namanya laki-laki ya. Pasti paling banyak mengarah ke sana. Nah, tapi ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi saya sendiri. Jadi ada masukan dari orang tua. Orang tua itu pengennya ngambil keperawatan atau ngambil medisnya, dalam bidang kesehatan. Jadi ya udah saya ngikutin orang tua saya, kata orang tua ya, soalnya saya berpegang teguh katanya kalau kita dengar-dengaran sama orang tua itu kita dibukakan jalan. Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi saya mengikuti arahan orang tua saya ngambil keperawatan, dan setelah itu saya lulusnya di tahun 2017 dan saya masih sama dengan cita-cita yang saya cita-citakan di SMA, ternyata masih sama. Jadi saya mencari jalan ke sana dan saya browsing di internet, saya mencari yang ada hubungan dengan itu, ternyata saya kok tiba-tiba dapat di searching di browsing itu ada namanya forensik. Nah, saya cari. Di anggapan saya forensik itu hanya yang berkaitan dengan kedokteran. Sebelumnya saya berpikir, karena yang masuk ke forensik saya pikir itu hanya dari kedokteran aja. Dan setelah saya baca dari browsing itu, ada di Indonesia itu satu-satunya untuk di tahun itu 2017 saya browsing, satu-satunya di Indonesia yang ada program studi S2 ilmu forensik. Saya kepo, saya cari tahu lebih banyak, ternyata ya sama kayak Mbak Fafa bilang tadi, nggak ada persyaratan khusus. Yang penting harus sudah lulus sarjana untuk melanjutkan ke program ini. Ya udah saya mencoba daftar. Jadi setelah saya wisuda dari diploma 4, saya langsung melanjutkan ke S2. Jadi kenapa saya ngambil forensik? Karena sesuai dengan cita-cita saya yang berkaitan dengan kepolisian itu masih tetap terjaga sampai sekarang gitu cita-citanya. Jadi benar doanya orang tua Mas Naldi ya. Dapat medisnya, dapat juga berhubungan dengan militer kepolisian. Betul. Ya Mas ya. Jadi digabungkan di forensik ini, Masya Allah, luar biasa. Dan kita ngomongin soal magister ilmu forensik nih Mas Naldi. Kira-kira di magister ilmu forensik ini apa aja yang dipelajari di dalamnya? Apakah cuman berkaitan dengan rekonstruksi mayat atau cuman melihat-lihat jenazah? Mungkin Mas Naldi bisa share ke teman-teman juga. Yang saya pengen katakan ke teman-teman yang punya minat atau pengen banget ya gabung ke S2 ilmu forensik, itu pelajarannya atau yang kita pelajari itu sangat-sangat menarik loh Mbak. Kenapa saya bilang sangat-sangat menarik? Karena menurut kita orang awam yang belum terpapar atau belum bergabung di dunia forensik, semua itu di luar nalar. Jadi setelah saya masuk ke ilmu forensik, mempelajarinya itu sangat-sangat menarik dan sangat-sangat tertantang. Salah satunya itu kita mempelajari, ada di S2 ilmu forensik, kita mempelajari tentang mata kuliah namanya itu DNA forensik. Ya, jadi DNA forensik ini kita diajari untuk mengekstraksi. Jadi kita misalnya contoh, saya mengambil HP. HP ini kan kita sering sentuh ya layarnya. Nah, sering kita sentuh. Nah, kita pelajari ada namanya DNA touch atau DNA yang kita sentuh gini. Itu ternyata transfer DNA kita ke media yang kita sentuh. Dan itu bisa diekstraksi, diambil sampelnya dan diketahui siapa sebenarnya orang yang nyentuh atau siapa yang punya DNA touch yang ada di HP itu. Bukan sidik jari ya Mas ya itu, tapi DNA ya. Luar biasa ya Mas ya. Baru tahu juga sih saya sebenarnya. Gitu. Jadi gitu. Jadi banyak banget pelajaran di S2 ilmu forensik UNER yang sangat-sangat menarik tentunya. Dan seperti saya bilang tadi Mbak, ini adalah S2 ilmu forensik satu-satunya di Indonesia. Yang dimana program magister ini di UNER aja yang pertama kali, dan sampai sekarang untuk program magister untuk S2 ilmu forensik baru di UNER yang ada untuk di Indonesia itu sendiri, Mbak. Wow, luar biasa emang Universitas Airlangga ya teman-teman ya. Mas, lagi soal magister ilmu forensik. Tadi salah satu mata kuliahnya ada DNA forensik. Kira-kira ada apa lagi Mas di kumpulan mata kuliah di ilmu forensik ini? Oke, jadi di S2 ilmu forensik kita ada mata kuliah yang pertama tadi DNA forensik. Ada juga namanya antropologi forensik. Antropologi forensik itu kita diajarkan untuk mengidentifikasi seseorang hanya dari kerangka, dari tulang, dari sisa-sisa tulang itu bisa diketahui jenis kelaminnya apa, umurnya berapa, dan dia dari ras apa. Nah itu bisa sampai rasnya, mongoloid, kaukasoid, negroid itu bisa kita ketahui dari mempelajari antropologi forensik. Nah selanjutnya ada juga namanya mata kuliah odontologi forensik.
Odontologi forensik itu kita diajarkan untuk mengidentifikasi atau mengestimasi usia dari gigi. Dari gigi manusia. Nah, ada lagi namanya toksikologi forensik. Toksikologi forensik itu tentang racun-racun, tentang obat-obatan. Contoh kasusnya seperti ada kasus misalnya Jessica Mirna, itu kan menggunakan ahli dari toksikologi forensik. Nah, itu bidang ilmu itu yang kita pelajari juga, toksikologi forensik. Kayak mendeteksi apa yang ada di dalam tubuh kita atau gimana Mas? Ya, jadi kayak contohnya racun-racun ataupun obat-obatan, keracunan obat, ataupun kayak kemarin ada kopi sianida, seperti itu Mbak. Tapi yang ada kaitannya dengan kejahatan. Seperti itu. Baiklah. Jadi agak challenging sebenarnya ya betul. Di kuliah di ilmu forensik ini. Tapi sebenarnya kalau buat Mas Naldi sendiri kesusahan nggak pertama kali untuk belajar ilmu forensik ini pertama kali? Pertama kali itu kesusahan sih enggak ya, cuma lebih ke mencari sebenarnya lebih mencari untuk memahaminya. Kalau kesusahan itu saya rasa enggak ya, karena namanya kan kita juga belajar, ya pasti enggak ada belajar yang langsung mudah, ya pasti susah. Ya, benar. Tapi bagaimana cara kita untuk memahami apa yang kita pelajari sih. Dan kenapa saya bilang itu tidak susah, karena di S2 ilmu forensik itu didukung oleh pengajar yang bagus banget ya, dari profesor, dari guru besar, itu banyak banget didukung di S2 ilmu forensik, dan fasilitasnya juga bagus, dan juga ilmu yang belum pernah ada ini kita pelajari, kita excited ya tentunya. Jadi semakin semangat untuk belajar, semakin banyak pengen tahu lagi tentang S2 ilmu forensik. Itu aja sih Mbak. Jadi selain pengajarnya yang oke, ternyata didukung oleh sarana dan prasarana juga banget, ya. Jadi buat teman-teman yang mau mendaftar jadi tidak usah khawatir karena di sana sudah oke banget. Nah, Mas, ini kan pasti di Magister Ilmu Forensik ada turun lapangan ya, Mas ya. Nah, waktu itu kalau di Mas Naldi sendiri pertama kali turun lapangan tuh di semester berapa atau memang ada waktunya? Kalau di ilmu forensik tuh semester 3 gitu langsung turun lapangan atau memang ada waktu-waktunya? Ya, jadi ada waktu-waktunya. Di angkatan saya kemarin saya turun lapangannya itu di semester 2 untuk mata kuliah namanya Tata Laksana Laboratorium Forensik. Jadi kita turun lapangannya itu ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur waktu itu. Jadi kita langsung ke sana. Kita melihat langsung pekerjaan atau gimana sih sebenarnya para ahli forensik yang ada di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur untuk mengelola sampel dalam pemeriksaan bukti-bukti, dalam mempersiapkan segala analisis barang bukti untuk dihadirkan ke peradilan itu seperti apa. Jadi kita turun lapangan ke Laboratorium Forensik, dan juga kita beberapa kali praktek DNA langsung. Jadi kita ada praktek juga Mbak. Kita praktek untuk analisis DNA dari awal pengambilan sampel DNA sampai untuk keluar untuk mengidentifikasi DNA-nya. Nah, itu kita praktek di Institut Tropical Disease di kampus CES ini juga. ITD ya Mas ya. Betul. Dan juga beberapa mahasiswa ada yang ikut magang di Laboratorium Forensik, dan saya sendiri itu magangnya di Polrestabes Surabaya di unit Inavis. Baik. Seperti itu. Jadi memang banyak tempat untuk PKL. Ngomongnya bukan PKL tapi Tata Laksana Laboratorium Forensik. Pertama kali Mas Naldi turun ke lapangan itu membantu kasus apa? Waktu itu seingat Mas Naldi membantu kasus apa? Sewaktu itu saya di Inavis bersama senior saya juga namanya Pak Puji. Itu beliau juga alumni dari S2 Forensik Unair. Beliau juga sebagai anggota Inavis Polrestabes Surabaya. Saya diajak itu pertama kali mengikuti kasus, jadi di Surabaya bagian mana saya lupa. Jadi itu ada kasusnya di mana korban ini tertimbun tanggul. Jadi ada suatu proyek itu mereka menggali untuk membuat fondasinya, dan untuk tanggulnya itu ternyata roboh ke bagian robohnya pas banget di samping pabrik. Ada sebuah pabrik itu roboh dan menimpa orang ini. Dan saya mengikuti kasusnya diajak oleh Pak Puji, dan melihat bagaimana cara untuk tim SAR bekerja sama juga dengan tim SAR dan banyak stakeholder lainnya yang berhubungan dengan kasus itu juga sih Mbak. Jadi pertama kali kasusnya itu sih untuk korban yang tertimbun tanggul. Tahun berapa itu Mas? Itu tahun 2018. Jadi kalau bisa dibilang Mas Naldi waktu di Magister Ilmu Forensik itu masih semester awal ya? Semester awal, ya. Jadi langsung terjun juga ya? Terjun juga, ya betul.
Jadi kalau misalnya di magister ilmu forensik itu kira-kira kalau dihitung persentase berapa teori berapa prakteknya? Untuk program magister itu paling banyak teorinya sih Mbak. Jadi untuk kira-kira itu 70 30 untuk 70 teorinya, 30-nya itu ada prakteknya. Ya. Prakteknya itu saya tambahkan lagi ada praktek untuk rekonstruksi wajah. Jadi kita langsung melakukan rekonstruksi wajahnya. Nanti itu pengajarnya ada dari Prof Mirta sendiri yang tadi Prof Mirta mengajarkan dari sisa tengkorak, itu tengkoraknya tengkorak beneran asli manusia, dan akan direkonstruksi diperkirakan wajah si tengkorak ini pas dia masih hidup itu seperti apa. Luar biasa. Dan kita juga ada praktek tentang odontologi forensik untuk mengestimasi cara mengisi odontogram, mengestimasi usia seseorang dari giginya aja, itu kita praktek juga. Luar biasa ya Mas ya, memang dan itu challenging dan yang dibuat praktek juga menegangkan ya Mas ya, lebih tepatnya ya. Udah kita nggak pakai alat peraga, nggak pakai patung, nggak pakai manekin, kita pakai yang memang realnya seperti itu. Real. Ya lumayan menegangkan ya ini ya sobat hebat ya. Dan tadi udah ngobrolin soal magister ilmu forensik, kita sekarang ngobrolin soal TikToknya Mas Naldi yang rame banget 147.000. Luar biasa ya. Nah Mas Naldi, waktu itu bagaimana kok bisa se-booming ini sebelum menjadi TikToker? Bagaimana pertama kali Mas Naldi ini posting apa sampai jadi hype banget sekarang? Jadi semuanya itu berawal dari pandemi. Baik. Di tahun 2021 bingung nih mau ngapain, cuma di rumah aja, nggak bisa kemana-mana. Jadi saya terpikirkan ya udah bikin TikTok. Awalnya TikTok belum se-booming sekarang ya. Saya coba buat konten di TikTok. Saya pas waktu itu ada suatu kasus kejadian tentang jatuhnya pesawat Sriwijaya Air di tahun itu. Nah saya coba membuat konten dari sudut pandang forensiknya itu seperti apa, kira-kira dalam mengidentifikasi korban jatuhnya pesawat itu seperti apa. Nah saya buat konten itu, saya upload di TikTok pertama kali, ternyata banyak antusiasnya, tapi awalnya itu masih viewersnya ya paling 1.000, 2.000. Udah saya coba terus, dan akhirnya sampai di saat sekarang ini ternyata orang yang tertarik dengan forensik itu sangat-sangat besar untuk antusiasnya. Jadi saya tetap membuat konten-konten tentang forensik, tentunya dikemas dengan anak-anak milenial ya, anak-anak Gen Z. Karena yang paling banyak penggunanya itu Gen Z ya. Jadi saya menyesuaikan dengan tren-tren yang ada, dengan topik-topik yang ada, tapi tetap dengan mengedukasi. Karena pesan dari rektor Unai kan kita harus menjadi alumni yang bermanfaat ya. Jadi saya lewat platform, lewat media sosial inginnya bermanfaat ke orang lain lewat mengedukasi, yang dimana belum ada orang yang memberikan pandangan atau point of view dari sisi ahli forensik atau dari sisi forensik itu seperti apa. Seperti itu sih Mbak. Luar biasa ya Mas Naldi ini alumni yang berdedikasi tinggi ya, menyalurkan ilmu-ilmunya di platform yang kekinian kita ngomongnya di TikTok. Waktu itu konten pertama itu Sriwijaya tentang Sriwijaya Air ya. Terus konten yang paling banyak dilihat itu apa Mas? Sampai sekarang itu konten yang tinggi itu tentang saya memparodikan atau saya mempraktekkan scene yang ada di kartun Detektif Conan. Jadi saya mempraktekkan scene-scene yang ada di Detektif Conan, saya praktekkan ke dunia nyata, dan ternyata itu view-nya sampai sekarang terakhir saya lihat 7,1 juta untuk view-nya. Nanti akan ditampilkan ya sobat hebat ya, bagaimana Mas Naldi ini mempraktekkan atau memparodikan salah satu scene di Detektif Conan. Kira-kira waktu itu memparodikan apa sih Mas? Bisa di flashback dikit nggak? Ya, jadi kontennya itu ada salah satu scene di Detektif Conan di mana ada suatu kasus korban ini meninggal ya. Korban ini meninggal di dalam tenda, dan tenda ini dilihat dari luar ada bayangannya, ada bayangan yang naik turun. Nah ternyata si pelaku ini menggunakan lilin yang dibentuk sebagai kayak jungkat-jungkit, dan di situ dipraktekkan si Conan kalau misalnya bayangan ini adalah manipulasi dari si pelakunya ternyata. Dan itu yang saya coba praktekkan, dan ternyata itu view-nya ya lumayan Mbak. ろうそくのお尻に竹ひごをめり込ませて、そこにもう一本のろうそくのろうを垂らして、
こうして2本のろうそくをくっつける。こうやってその穴に竹ひごの両端をはめれば、ほら、ろうそくのシーソーの出来上がりだよ。あとはこのくっつけたろうそくの両端に火をつければ、先にろうが垂れた方の端が軽くなって上がり、下がった方の端はいっぱい火を浴びるからろうもいっぱい垂れて、今度はこっちの端が軽くなって上がる。それを繰り返すと、で片方の火をこうやって本を立てて蓋をして明かりを遮ると、上下する火は片方だけになって、ほら後ろを見てみろよ。テントに映る俺たちの影も上下してるだろ。本当だ、伸びたり縮んだりしてる。Tapi memang ini ya, tapi memang ada ya Mas teori itu di dunia nyata ya Mas Ya ya. awalnya saya ragu, iya. Saya aja pas melakukan itu kaget sendiri dengan hasilnya. Loh, ternyata bisa ya, persis kayak yang ada di scene-nya Conan ternyata. Ini baru pertama kali atau udah beberapa kali Mas Naldi bereksperimen? Pertama kali. Pertama kali. Iya. Nantinya akan ada eksperimen selanjutnya ya Mas ya? Ya dilihat dari peningkatan view-nya dan engagement-nya kayaknya akan terus, Mbak. Memang seperti itu ya Iya. Mas ya. Ngomongin soal Conan, emang sesuka itu ya sama Conan? Ya kita kan anak tahun 90-an Iya, ya, bener. anak tahun 2000-an pasti di hari Minggu tuh, pagi kalau bukan kartun-kartun yang kita nonton ya pasti Conan antara lain. Ya saya sangat suka sih dengan detektif Conan. Saya juga suka film-film yang ada jenis-jenis crime-nya, ada detektifnya, contohnya seperti Sherlock Holmes, dan ada beberapa. Saya juga nonton yang disuruh sama, akhirnya saya nonton Korea karena sama netizen sama follower saya, ayo Kak nonton nih ada forensik, genre forensik tapi drakor. Ya udah saya nonton, ternyata ya udah bagus juga ternyata. Memang udah mempraktekkan belum Mas teori yang ada di sana Mas? Kalau di film itu rata-rata ya kalau saya nonton itu sudah sesuai. Udah Ilmunya sesuai. itu emang udah sesuai ilmu forensik sih. Jadi kayaknya udah nggak perlu dipraktekkan lagi, udah Oh sesuai. iya udah sesuai. Jadi mungkin bisa tipis-tipis belajar dari sana ya Mas ya Bisa sebenarnya ya. banget, iya, betul. Mas ngomongin TikTok lagi. Kira-kira dari netizen ini bukan berapa banyak ya? Apa aja pertanyaan yang sering ditanyakan ke Emas? Ya, paling banyak itu orang ternyata baru tahu bahwa ada forensik di luar kedokteran. Oh baik. Iya. Jadi yang mereka tanyakan itu, Bang atau Kak, sebenarnya bisa masuk ke forensik, S2 forensik itu dari jurusan apa aja sih sebenarnya? Jadi saking banyaknya pertanyaan itu, akhirnya saya buat satu konten untuk menjelaskan bahwa yang sesuai Mbak Fafa jelaskan tadi, di UNAIR itu untuk masuk ke S2 ilmu forensik itu tidak ada syarat khusus. Jadi yang penting udah lulus strata 1 atau diploma 4 itu udah bisa melanjutkan ke program magister. Dan berikutnya pertanyaan yang sering itu, ada hal-hal mistis, ada hal yang di luar nalar nggak selama bertugas? Ya saya, ya gimana ya saya menjelaskannya? Saya belum pernah menjelaskan secara langsung sih, belum menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Lebih ke menjawab pertanyaan seperti jurusan apa aja yang bisa ke forensik. Ya tadi katanya Mas Naldi belum menjawab. Sekarang kita tanyakan ya Sobat Hebat ya. Pernah nggak sih Mas di suatu ketika Emas lagi turun ke lapangan mendapati hal-hal yang di luar nalar? Ya. Kita sekalian menjawab pertanyaan Sobat Hebat ya. Penasaran kan kamu semuanya ya? Ini dia dijawab sama Mas Naldi nih. Oke, jadi memang saya sering cerita-cerita ya, ngobrol bersama teman-teman di forensik, dan juga sharing beberapa kali dengan senior-senior saya seperti Pak Puji, Pak Ito. Jadi ya sebenarnya kita nggak menutup kemungkinan hal-hal seperti itu bakalan terjadi. Tapi untuk saya sendiri pernah sih ngalamin atau enggak. Jadi saya pernah, ini hanya tingkat hal-hal di luar naluri saya hanya sebatas ini sebenarnya. Jadi saya itu pernah mengikuti kasus sewaktu jadi mahasiswa forensik. Itu kasusnya korbannya tenggelam di laut, dan ditemukan baru sekitar 2 minggu baru ditemukan. Itu sudah terjadi perubahan bentuk tubuh, sudah terjadi perubahan aroma yang sangat aroma pembusukan. Nah, di situ setelah saya mengikuti otopsinya, kebetulan saya diajak juga untuk melihat proses otopsinya seperti apa. Jadi saya mengikuti proses otopsinya, dan setelah itu balik ke kosan, waktu itu kosan. Jadi balik dan udahlah bersih-bersih, dan sebenarnya tidak ada yang terjadi ya.
seperti biasanya aja. Dan setelah tidur, akhirnya saya pas tidur saya mimpi, terus istilahnya rep-repan ya. Rep-repan. Apa ya kalau rep-repan tuh bahasa Indonesianya apa ya? Apa namanya istilahnya? Ketindihan ya. Nah, ketindihan. Apa bahasa ada istilahnya juga sih. Ya kayaknya jadi kita kayak buka mata, tapi untuk ngomong atau teriak itu nggak bisa. Jadi saya mengalami itu, dan yang saya lihat itu ya maksudnya si korban yang tadi. Jadi masuk ke mimpinya. Tapi saya nggak tahu itu hanya sekedar mimpi atau saya terngiang-ngiang karena pertama kali ikut itu. Ya, jadi ya sudah saya ya mengambil semuanya dari sisi positif aja ya. Mungkin itu mimpi doang, ya, sebatas itu aja sih, Mbak. Husnudzon luar biasa ya, Mas. Dia luar biasa. Tapi ini tidak serta-merta membuat teman-teman takut ya, karena ini nggak semuanya ya, Mas ya. Betul, dialami oleh teman-teman. Jadi mungkin Mas Naldi ada kata-kata motivasi buat adik-adik yang penasaran juga. Iya, buat teman-teman itu kalau kalian berminat ke S2 Ilmu Forensik ataupun apa aja cita-cita kalian, tetap kejar cita-cita kalian. Kalaupun belum berhasil, yang dirubah itu adalah strateginya, bukan diubah cita-citanya. Oh siap, ini kayaknya jadi quote ini guys. Yang dirubah itu strateginya, bukan cita-citanya. Benar banget. Iya ya Mas ya. Kayak Mas Naldi ini juga pengennya jadi militer. Ternyata doanya orang tuanya di medis, dipertemukan di forensik. Iya, jadinya bisa dua-duanya untung nih. Dua-duanya untung nih. Nah, kita kembali lagi nanyain soal Magister Ilmu Forensik, Mas. Mas, kalau di Magister Ilmu Forensik ini berapa lama sih Mas kuliahnya? Kalau di S2 Ilmu Forensik itu lama studinya, yang normalnya itu 2 tahun. Dengan 4 semester. Jadi bisa ditempuh dalam 1,5 tahun. Dan juga maksimalnya itu di 4 tahun atau 8 semester. Dan untuk perkuliahannya itu ada di semester 1 kita mempelajari semua tentang ilmu forensik. Semester 2 masih tetap sama, semua ilmu forensik. Dan semester 3 kita akan untuk memilih salah satu peminatan studi. Jadi kita di semester 3 itu bisa memilih kita akan fokus ke minat studi forensik yang mana. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ada peminatan di fisika forensik, biologi forensik, dan kimia forensik. Nah, kimia forensik tadi itu kita akan mempelajari semuanya tentang DNA molekuler, tentang analisis DNA, tentang bioterorisme, tentang toksikologi forensik. Sedangkan di fisika forensik kita akan mempelajari tentang analisis jejak, audio forensik, tentang analisis dokumen, tentang bahan eksplosif atau bahan peledak. Dan untuk di kimia forensik kita akan belajar tentang toksikologi forensik, dan untuk bahan-bahan latme dan bahan-bahan kimia lainnya. Seperti itu. Lumayan ya, banyak dipelajari. Banyak ya. banget. Lumayan pusing juga ya. Mas, di semester berapa udah mulai penjurusan atau memilih peminatan? Di semester 3. Di semester 3. Gitu. Jadi di semester 3 udah bisa pilih kimia, biologi atau fisika forensik. Betul. Oke. Mas Naldi, ini mungkin juga banyak yang nanya nih. Kan pekerjaan lulusan Magister Ilmu Forensik itu di mana saja sih? Oke. Jadi untuk peluang untuk sekali lagi saya bilang peluang, karena kita bukan sekolah kedinasan ya yang udah pasti tahu kita harus kerja di mana. Jadi saya selalu menjawabnya dengan peluang kerja itu untuk S2 Ilmu Forensik bisa di rumah sakit, tentunya di rumah sakit yang ada departemen atau instalasi forensiknya. Kemudian bisa di laboratorium forensik yang ada pemeriksaan untuk forensiknya. Kemudian bisa untuk ke Polri, karena di Polri itu, nah ini saya perlu tekankan, di Polri itu sebenarnya forensik ini lebih bagusnya itu ada di Polri. Kenapa? Karena emang forensik ini berkaitan langsung dengan kepolisian. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sesuai dengan tujuan Polri sekarang, di mana mereka mengutamakan namanya SCI. Jadi Scientific Crime Investigation. Jadi sekarang untuk dalam penanganan suatu kasus mereka menggunakan scientific atau sains atau ilmu pengetahuan dalam menangani berbagai macam kasus ini. Cuma yang sangat disayangkan Mbak, sekarang untuk S2 Ilmu Forensik ini mungkin karena masih baru ya. Jadi untuk peluangnya ke tubuh atau ke kepolisian itu masih kurang. Baik. Masih kurang. Padahal ilmu forensik itu kita udah bisa berperan banyak ya sih di forensik. Salah satunya kita bisa bergabung dalam
Inavis, di dalam Laboratorium Forensik Polri, di dalam DVI Polri, di dalam Dokes, itu bisa dilibatkan atau sudah siap. Istilahnya S2 Ilmu Forensik ini sudah dibekali teori yang nantinya bisa berguna untuk kepolisian itu sendiri. Jadi memang kan pekerjaannya tidak hanya di kepolisian tapi juga di beberapa bidang yang lain ya Mas ya. Yang mungkin banyak menggunakan tim forensik itu di dalam pengerjaannya. Nah, jadi buat teman-teman sekali lagi saya tekankan karena S2 Magister Ilmu Forensik ini merupakan ilmu multidisiplin. Jadi buat teman-teman dari lulusan mana saja bisa mendaftar, dari alumni sarjana manapun karena tidak ada persyaratan khusus. Untuk info selengkapnya bisa cek di ppmb.unair.ac.id. Yes, kita sekarang kita ada di segmen tebak gambar. Kita akan game tipis-tipis ya sama Mas Naldi ya. Nah, ini Mas Naldi, kita main games dulu ya supaya rileks ya. Tadi agak-agak tegang soalnya ya saya. Nanti kita ada 3 gambar Mas. Saya akan kasih ke Mas Naldi. Nanti Mas Naldi jawab cepat aja 1 kalimat mengenai gambar yang saya tunjukkan. 1 kalimat nih. 1 kalimat bukan 1 kata ya. 1 kalimat. 1 kalimat. Jadi kayak misalnya saya tunjukin apa nanti gitu. Sebentar saya bukain dulu kalimatnya. Kita tunjukkan 1 gambar ke Mas Naldi. Nanti Mas Naldi akan membuat 1 kalimat tentang gambar ini secara cepat ya, yang ada yang di pikiran Mas Naldi pertama kali. 1, 2, 3. Oke. Detektif Conan. Go. Oke, biasa. Detektif Conan. Detektif Conan itu adalah inspirasi saya. Udah. Iya. Luar biasa. Inspirasi ternyata Detektif Conan. Oke, gambar kedua. Beliau. Oke, ini Prof Yudi. Yes. KPS saya. Oke. Kalau Prof Yudi, beliau itu adalah yang menginspirasi di dalam saya mengambil S2 Ilmu Forensik untuk lebih cepat menyelesaikan kasus menyelesaikan program studi di S2 Ilmu Forensik, dan sering memotivasi untuk lebih giat lagi dalam belajar, dan beliau juga berpesan, ayo Mas lanjut ke S3. Oke. Lanjut ke S3 ya. Luar biasa ya Prof Yudi ya, menginspirasimu ya Mas ya. Lanjut the last picture, kita punya this one. Oke. Ini buku TKP Bicara. Ini adalah buku dari senior saya, Pak Puji Haryanto. Menarik, di luar nalar, dan unik. Oke. Itu adalah isi dari buku itu. Oke. Ini bukunya mengenai ilmu forensik juga, Mas? Mengenai ilmu forensik. Itu lebih ke pengalaman beliau dalam menghadapi kasus-kasus yang berkaitan dengan forensik. Dari awal beliau jadi anggota polisi, beliau kan dari anggota kepolisian ya, Inavis, Polrestabes Surabaya. Dari awal beliau jadi polisi sampai akhirnya beliau sekolah di S2 Ilmu Forensik Unair, beliau ceritakan di sana, dan berbagai macam kasus yang kalau kita itu pikir itu pasti di luar nalar, kita nggak kepikiran itu sudah kasus yang sangat-sangat luar biasa beliau tangani. Jadi ini juga salah satu buku yang mungkin menginspirasi Mas juga. Betul, ya Mas ya dalam apa di pembelajaran Magister Ilmu Forensik ini. Mas, tadi kayaknya kita flashback lagi kan, Prof Yudi tadi merupakan salah satu KPS di Universitas Airlangga, itu Magister Ilmu Forensik. Betul. Dan yang menginspirasi Mas untuk lanjut S3. Betul. Yang disarankan Prof Yudi itu S3 Magister juga, Magister S3 Forensik juga. Apapun. Beliau menyarankan apapun, yang penting untuk melanjutkan ke program doktor atau S3. Beliau sarannya ke Unair. Masya Allah. Program di kampus A katanya, cobain aja. Pokoknya lanjutkan, jangan hanya puas atau stuck di S2. Luar biasa ya, motivasinya juga buat teman-teman semuanya lagi lihat ini. Kita nggak boleh putus dalam mengejar mimpi. Terakhir nih Mas Naldi, pesan dan your impression terhadap jurusan ini, dan juga motivasi buat teman-teman di luar sana yang ingin mengambil Magister Ilmu Forensik. Silahkan. Jadi menurut saya sendiri ya, di S2 Ilmu Forensik ini adalah program yang memang cuma ada di Universitas Airlangga untuk program magister, dan ini adalah saya menambahkan informasi menarik bagi teman-teman. Jadi Mbak, S2 Ilmu Forensik ini, jadi di Asia itu ada namanya organisasi perkumpulan forensik se-Asia, namanya AFSN atau Asian Forensic Science Network. Nah, keanggotaan dalam AFSN ini itu hanya ada dari 19 negara, dan jumlahnya ada 64 institusi yang tergabung.
di Indonesia sendiri hanya ada 6 institusi yang bisa tergabung di dalam AFSN. Baik. Dan satu-satunya untuk instansi akademik atau universitas itu adalah Universitas Airlangga. Jadi S2 Ilmu Forensik Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga merupakan satu-satunya keanggotaan dalam Asian Forensic Science Network yang satu-satunya dari institusi universitas atau akademik. Jadi itu adalah, jadi buat teman-teman jangan meragukan ya Universitas Airlangga atau Sekolah S2 Ilmu Forensik ini, karena sudah menjadi salah satu member juga di dalam organisasi forensik se-Asia loh, terbesar se-Asia. Kemarin baru mengadakan konferensinya, tuan rumahnya Indonesia, kebetulan kemarin di Jakarta, dan Indonesia menjadi tuan rumah untuk penyelenggaraan AFSN ini. Dan untuk pesan buat teman-teman sekalian yang pengen atau melanjutkan program studinya di S2 Ilmu Forensik, ayo kita sama-sama bergabung di forensik di Universitas Airlangga. Dan seperti yang saya katakan tadi, kalaupun cita-cita kalian belum berhasil, ya jangan diubah cita-citanya, tetap dengan cita-cita yang sama, tapi strateginya kita coba yang lain. Wah, luar biasa. Terima kasih Mas Naldi ya atas kata-kata motivasinya. Sekali lagi tadi ditekankan bahwa Universitas Airlangga merupakan salah satunya universitas yang tergabung ya Mas ya di Asosiasi Forensik di Asia ya Mas. Betul ya. banget. Jadi ini juga bisa menambahkan international seperti itu. Ya, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Mas Naldi. Ya, terima kasih juga buat Mbak Fafa dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih sudah hadir di Unar TV dan terima kasih atas edukasinya di sini kita ngobrol-ngobrolnya tentang Magister Ilmu Forensik, dan terima kasih juga untuk waktunya untuk bisa berkunjung lagi. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mas. Siap, ya di sini lagi. Dan buat teman-teman jangan lupa follow sosial media kita, ada di Twitter, Instagram, dan Facebook. Wah, boleh banget ya ngomongnya. Di Twitter, Instagram, dan Facebook ada di @Universitas Airlangga. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.